Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Hafra. Yeay! Nah, di video kali ini aku mau bagi tips-tips gimana caranya kita bisa improvisasi. Nah, kadang kan kita suka terheran gitu sama orang yang pintar improve. Padahal teksnya itu dikit atau bahan PowerPoint-nya itu sedikit, tapi dia bisa menjelaskan dengan panjang lebar, dia bisa mengaitkan dengan kejadian-kejadian atau sesuatu yang dia gunakan sebagai contoh. Terus cara dia presentasi atau cara dia komunikasi kok kayak lancar, adem, mengalir. Itu gimana sih caranya supaya kita bisa improve kayak orang itu? Nah, jadi improvisasi itu bisa kita sebut juga sebagai spontanitas. Dia langsung dikeluarkan, habis itu dia tidak bersifat kaku dan tidak monoton. Jadi dia langsung spontan gitu, improve langsung. Nah, di video ini aku bakal bagi-bagiin tips gimana caranya improvisasi ala aku. Tetap stay di video ini, jangan lupa di subscribe YouTube channel ini karena subscribe gratis. Nah, jadi yang pertama, tips supaya kita bisa mudah improve dalam komunikasi ataupun dalam presentasi, dalam memaparkan sesuatu, itu pertama, materi yang akan kita sampaikan itu benar-benar harus kita pahami, bukan dihafal ya, tapi dipahami. Nah, hal ini supaya kita dalam presentasi kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri tanpa terpaku dengan bahasa materinya. Hal ini supaya kita lebih mudah gitu, lebih mudah mengimprove sesuai dengan cara berbicara kita. Tuh. Kenapa sih penting banget kalau misalnya sebuah materi itu lebih baik dipahami daripada dihafal? Karena hal ini untuk menghindari kejadian kalau seandainya nih kita lupa definisinya atau kita lupa kata-kata yang ada di teksnya itu. Kalau misalnya kita lupa atau kita blank, itu akan membuat kekosongan dalam presentasi kita dan kita menjadi kegok gitu, kegok, terusnya menjadi kaku, monoton, terpaku dengan teks gitu. Tapi kalau misalnya kita paham, kita akan menjelaskan nih ke orang sesuai dengan apa yang kita pahami. Kita berharap dengan kita menjelaskan dengan bahasa kita, orang mengerti apa yang kita jelaskan kepada mereka. Lalu yang kedua adalah kita harus banyak membaca. Nah, hal ini, membaca ini untuk mempermudah kita menambah vocabulary kita, menambah kosakata kita, memperkaya pengetahuan kita. Selanjutnya, tips ketiga, teman-teman bisa memperbanyak wawasan dan mengetahui hal-hal atau berita-berita tentang kejadian-kejadian di dunia nyata. Di sini, fungsinya adalah ketika kita memiliki banyak pengetahuan dan kejadian-kejadian di real life, itu akan membantu kita dalam mengaitkan antara kejadian di dunia nyata dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, contohnya misalnya gini, karena polusi, kebakaran hutan, dan yang lainnya itu menyebabkan terjadinya penipisan ozon. Tapi kan masyarakat nggak ngelihat nih gimana tipisnya ozon itu. Nah, kita dapat
mengaitkan dengan berita-berita yang terjadi atau kejadian-kejadian alam yang menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pemanasan global. Contohnya adalah seperti es di kutub utara yang mulai mencair, lalu massa air di lautan yang semakin banyak dan meninggi. Habis itu musim antara terjadinya hujan dan panas yang mulai tidak jelas musimnya, itu teman-teman bisa informasikan sebagai contoh. Jadi ketika kita memiliki banyak pengetahuan atau memiliki banyak wawasan dan berita-berita tentang kejadian-kejadian di dunia nyata, itu teman-teman bisa jadikan sebagai contoh, sehingga audiens atau teman-teman yang menjadi pendengar bisa semakin paham, semakin yakin dengan apa yang kalian paparkan. Lalu tips keempat adalah tampil sepede mungkin. Karena ketika kita lagi ada di depan nih, dan teman-teman kita sebagai audiens yang menonton, ketika kita pede dengan apa yang kita paparkan, maka orang yang menonton, audiens kita, akan yakin dengan informasi yang kita berikan. Lanjut, yang kelima, yaitu teman-teman bisa menggunakan dasar-dasar ilmu komunikasi. Nah, presentasi itu kan bagian dari komunikasi antara kita sebagai presentannya dengan audiens. Sebenarnya dasar-dasar ilmu komunikasi itu apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk membantu kita ketika kita berkomunikasi agar lebih menarik, tidak boring, tidak membosankan, terus lebih mudah juga kita dalam improvisasi, terus membawa audiens juga ikut masuk ke dalam materi yang kita jelaskan. Gimana sih caranya dasar-dasar ilmu komunikasi itu? Yang pertama, kita berbicara dengan jelas. Jangan terlalu cepat kita berbicara, karena kita akan membuat orang bingung. Itu orang yang di depan ngomong apa ya? Atau kita ngomong terlalu lambat. Kalau terlalu lambat, nanti audiensnya ngantuk, oke? Atau kita bisa menggunakan intonasi-intonasi. Nah, di sini kita mainkan intonasi, misalnya intonasi yang agak kita tinggikan, atau kita lembutkan, lalu kita tinggikan lagi, lalu kita lembutkan. Itu kita sesuaikan aja dengan kondisi di presentasi kita, di paparan kita nanti. Lalu yang selanjutnya, kita juga bisa menggunakan eye contact. Jadi kita sekali-sekali perlu banget kita melihat audiens kita. Jangan kita terpaku dengan teks yang kita jelasin atau terpaku dengan PowerPoint kita. Sekali-sekali lihat audiensnya, sapa audiensnya, atau tanya audiensnya agar kita tahu feedback dari audiensnya. Apakah audiensnya mengerti dengan pembahasan kita, apakah audiensnya ikut tertarik juga atau mengerti dengan apa yang kita jelasin. Nah, itu dia 5 tips gimana caranya untuk improvisasi dengan baik. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mau meningkatkan skill untuk improvisasi. Sebelum mengakhiri video kali ini, aku ada sedikit quotes atau kutipan gitu. Jadi quotes-nya itu, berbanyak wawasan dan jam terbang akan membuat Anda menjadi lebih terlatih. Mungkin sekian video kali ini, udah panjang banget aku ngomong di depan kalian. Jangan lupa di like video ini kalau teman-teman suka sama video ini. Jangan lupa di komen di bawah kira-kira video apa lagi nih yang aku mau buat selanjutnya. Di-share juga ke teman-teman yang lainnya supaya video ini makin bermanfaat buat yang lainnya.
Jangan lupa di-subscribe ya, di-subscribe karena subscribe itu gratis dan semangat aku buat bikin video-video lainnya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.